Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku kelas 4 yang dimuliakan Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan hidayah, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku kelas 4 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Khairuddin, dan pada tahun ajaran 2021-2022 ini Pak Irut diberikan tugas untuk mengajarkan mata pelajaran PAI. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini Pak Irut akan menyampaikan sedikit cerita, yaitu tentang wabah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berbagai masalah yang mewabah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah penyakit taun. Penyakit ini bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa penyakit datangnya dari Allah dan kesembuhan pun hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan aku. Kisah penyakit taun zaman Rasulullah. Penyakit taun di zaman Nabi tercatat dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, jangan ada yang memasuki daerah wabah dan jangan ada yang keluar atau isolasi juga dari daerah tersebut. Jika kalian mendengar penyakit taun mewabah di suatu daerah, maka jangan masuk ke daerah itu. Apabila kalian berada di daerah tersebut, jangan hengkang atau lari dari taun. Dikutip dari buku Fikih Sunnah 2 karya Sayyid Sabiq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk tidak lari dari sebuah penyakit atau lebih dikenal dengan nama karantina. Tujuannya agar penyakit tersebut tidak menyebar kemana-mana. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah dan kalian berada di dalam tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu. Selain pada zaman Nabi Muhammad SAW, penyakit taun zaman Umar bin Khattab juga terjadi. Kala itu Umar bin Khattab menahan diri memasuki negeri Syam. Pasalnya, di daerah tersebut tengah terjadi wabah penyakit taun. Melihat itu, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, apakah kamu lari dari takdir Allah? Kemudian Umar menjawab, ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Jawaban Umar tersebut berlandaskan dari sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah orang yang terkena penyakit mendatangi orang yang sehat. Penyebab penyakit taun dikutip dari buku Rahasia Sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karya Nabil Tawil. Penyakit taun adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri Pasteurella pestis. Bakteri taun ini dibawa oleh Xenophthella ceopis atau kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Sebab Xenophthella ceopis sejatinya hidup di tubuh tikus.
Artinya, wabah pertama terjadi pada tikus dan menyebar ke manusia. Melalui darah tikus yang berada di dalam kutu anjing tersebut, menularlah ke manusia melalui kulit dan darah. Adapun masa inkubasi penyakit taun antara 2 sampai 12 hari. Para penderitanya harus menjalani karantina atau menjalani pengobatan yang berlaku sesuai apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah maupun zaman Umar bin Khattab. Anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat Pak Irul sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri Pak Irul sendiri dan umumnya untuk anak-anak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.